Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Faridah dari kelas 1 14. Sini saya akan menjelaskan materi tentang present. Nah, langsung aja simak videonya. Yang pertama itu kita harus tahu dulu ya, present itu di sini saya akan menjelaskan tiga, yaitu present simple, present continuous, dan present perfect. Nah, sebelumnya apa sih itu present simple? Jadi, present simple itu present yang mendeskripsikan aktivitas yang terjadi saat ini dan membicarakan atau kebiasaan rutinitas. Nah, untuk present simple sendiri itu ada 3 kalimat, kalimat positif, negatif, dan pertanyaan kalimat tanya. Nah, untuk kalimat positif sendiri itu ada rumusnya. Rumusnya itu pertama subjek plus verb 1, terus tambahan s atau s plus objek. Nah, untuk contoh ya, contoh dari kalimat positifnya itu she works at a restaurant. Nah, di sini subjeknya itu she, verb one-nya itu works tambahan s, at a restaurant itu sebagai objek atau keterangan. Kemudian yang kedua itu ada kalimat negatif. Nah, kalimat negatif itu ada rumusnya juga. Yang pertama, rumusnya itu subjek plus do atau does plus not plus verb one plus objek atau keterangan. Nah, untuk contohnya di sini ada she does not work at a bank. Nah, subjeknya itu she, does itu tambahan do atau does, tapi di sini kita pakai contoh does. Not itu tambahan not, dan verb one-nya itu work. Kemudian at a bank itu sebagai objek atau keterangan. Kemudian yang terakhir itu ada kalimat tanya atau kalimat pertanyaan. Nah, untuk rumusnya sendiri itu do atau does plus subjek plus verb 1 plus keterangan atau objek. Nah, untuk contohnya yaitu does she works at a bank. Di sini contohnya tadi kan does she works at a bank. Nah, itu sesuai rumus ya. Jadi does plus she itu sebagai subjek, kemudian verb one-nya work, kemudian at a bank-nya itu keterangan atau objek. Nah, selain present simple itu ada yang kedua, itu present continuous. Nah, present continuous sendiri digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang berlangsung saat ini juga. Nah, sama kayak tadi present simple, present continuous juga ada kalimatnya. Itu sama, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. Nah, untuk kalimat positifnya itu ada rumusnya juga. Yang pertama, rumusnya itu subjek plus am atau is atau are plus verb in. Nah, contoh ya, she is traveling now. Nah, she-nya itu sebagai subjek, am atau is atau are itu kita pakai contohnya yang is. Traveling itu verb in. Nah, itu untuk keterangannya ya, kejadian yang berlangsung saat ini. Kemudian untuk kalimat negatifnya itu subjek plus am atau is atau are plus not plus verb in. Nah, bedanya tadi kalimat positif sama negatif itu di not. Jadi kalau di kalimat negatif itu ditambahin notnya. Nah, kemudian untuk contohnya she is not traveling now. Nah, bedanya cuma not di not ya. Nah, subjeknya she, kemudian is, kemudian tambahan not, traveling now. Kemudian untuk kalimat pertanyaan nih yang terakhir itu rumusnya ini am atau is atau are plus subject plus verb in. Nah, untuk contohnya sendiri, is she traveling now? Jadi is, she-nya itu subjek, traveling itu sebagai verb in, now itu sebagai keterangan atau objek. Kemudian selain present simple sama present progresif yang tadi, ada lagi nih yang terakhir, itu present perfect. Nah, present perfect sendiri digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi di waktu yang tidak spesifik pada masa lampau dan efeknya berlangsung hingga saat ini.
Nah, ada poin-poin pentingnya juga nih. Pertama itu kejadian yang sudah dilakukan tanpa keterangan waktu. Nah, contohnya I have called Yura. Kemudian yang kedua, kejadian di masa lampau yang efeknya masih ada atau berlangsung hingga saat ini. Contohnya, I have lived in Depok since 2006. Jadi saya tinggal di Depok sejak 2007. Nah, di sini kan kejadian di masa lampau yang efeknya masih ada atau berlangsung hingga saat ini. Dia tinggal di Depok sejak 2007 dan dia masih tinggal di Depok sampai saat ini. Kemudian ada lagi yang ketiga, poin ini itu kejadian berulang di masa lampau hingga saat ini. Udah yang tadi ya. Kemudian ada kalimat itu verbal. Kalimat verbalnya itu dibentuk itu jadi have atau has. Kemudian she, he, it itu untuk tambahan has. Jadi untuk rumus past perfect sendiri itu yang dari verbal itu sama, ada 3, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Nah, untuk kalimat positifnya sendiri itu rumusnya subject plus have atau has plus past participle. Nah, contoh kalimatnya, she has worked in the hospital for 6 years. Kemudian ada kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya itu contoh rumusnya sendiri itu ada subject plus have atau has plus not plus past participle. Nah, untuk contohnya, she hasn't worked in the hospital. Kemudian untuk kalimat tanyanya ada rumusnya have atau has plus subject plus past participle. Nah, contoh kalimatnya, has she worked in the hospital for 6 years. Kemudian selain ada kalimat verbal, ada kalimat nominal nih. Kalimat nominal itu digunakan untuk kata ganti orang ketiga. Contohnya itu kayak I, you, we, they itu, maka itu pakai have. Kemudian kalau untuk she, he itu menggunakan has. Nah, di sini ada sama kayak tadi, ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Nah, untuk kalimat positifnya sendiri itu subject plus has atau have plus been plus object. Nah, untuk contohnya tuh, kalau contoh kalimatnya, Brandon has been recovered from illness. Kemudian untuk kalimat negatifnya itu rumusnya subject plus has atau have plus not plus been plus object. Nah, contoh kalimatnya, Brandon has not been recovered from illness. Nah, untuk kalimat pertanyaannya itu ada has atau have plus subject plus been plus object. Nah, untuk contoh kalimatnya, has Brandon been recovered from illness? Gimana nih teman-teman? Apakah udah ngerti sekarang tentang present? Baik, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.